Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan mengenai Wealth Management Bank BCA Financial Technology. Dalam kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Ansa Yuniarti, ada Afra Afia Ayosi, ada Mardendi, dan saya sendiri Muhammad Nurafik. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai Wealth Management. Wealth Management adalah manajemen yang mengatur keuangan atau kekayaan keluarga. Apapun yang Anda inginkan, mulai dari persiapan dana, pendidikan anak, dana untuk pembelian rumah, atau dana selepas pensiun dapat diwujudkan. Penerapan wealth management memungkinkan seseorang hidup nyaman dengan jaminan finansial yang aman di masa tua dan tahan terhadap kondisi ekonomi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan Mardendi. Baik, terima kasih Muhammad Nurafik. Apa itu Bank BCA? Yaitu Bank Sentral Asia. PT Bank Sentral Asia Tbk disingkat BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dan pernah menjadi bagian penting dalam Salim Group. Sekarang bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, Jarum. PT Bank Sentral Asia Tbk didirikan pada 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knighting Factory. Awalnya perusahaan ini bukanlah berbisnis perbankan, melainkan sebuah perusahaan tekstil di Semarang. Tidak lama kemudian perusahaan tekstil tersebut berubah menjadi sebuah perusahaan bank pada 12 Oktober 1956 bernama NV Bank Asia. Namanya kemudian berganti menjadi Central Bank Asia pada 13 Februari 1957 dan NV kemudian PT Bank Sentral Asia pada 21 Februari 1957. Pada hari yang sama, bank ini mulai beroperasi yang tanggalnya kemudian ditetapkan sebagai hari jadi BCA, Bank Sentral Asia, kemudian mendapat izin pemerintah untuk beroperasi sebagai bank pada 14 Maret 1957. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mbak Dendi. Selanjutnya, belakangan dua orang pengusaha, yaitu Lim Seo Leong, kemudian berganti nama menjadi Sudono Salim, dan rekannya Tan Lip Soin membeli bank tersebut dari tangan pemilik lamanya, yaitu Gunardi. Mereka kemudian memindahkan kantor pusat bank itu ke Jakarta. BCA merupakan bank kedua yang dimiliki oleh Liem setelah sebelumnya ia mendirikan Bank Winduk Kencana pada tahun 1954. Sejak 21 Mei 1974, nama PT Bank Sentral Asia disederhanakan menjadi PT Bank Sentral Asia. Kini, BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan aset pada Desember 2021 mencapai 1,22 triliun rupiah, menempatkan dirinya sebagai bank swasta terbesar dan bank terbesar ketiga. BCA juga merupakan satu dari sedikit bank besar yang saat ini dimiliki oleh pemegang saham lokal. Kapitalisasi pasarnya juga pada Maret 2022 sudah mencapai 1.000 triliun rupiah, yang merupakan angka terbesar di Bursa Efek Indonesia dan merupakan perusahaan bank dengan kapitalisasi terbesar di Asia Tenggara. Harga sahamnya juga terus menunjukkan tren positif dengan naik dari Rp1.400 per lembar pada tahun 2000 menjadi Rp30.000 per lembar pada 2019. Tidak hanya itu, BCA juga berkembang menjadi perusahaan induk yang memayungi sejumlah perusahaan keuangan, seperti BCA Finance atau perusahaan pembiayaan, BCA Syariah atau Bank Syariah, BCA Life atau asuransi jiwa,
dan lainnya. Per tanggal 31 Maret 2022, perseroan mencatat 1.241 kantor cabang, 18.050 ATM, dan lebih dari 29 juta rekening yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, data keuangan yang kami dapatkan dari website PT Bank Sentral Asia Finansial Data. Untuk periode kuartal ketiga tahun 2022, penghasilannya mencapai 16.288.782 miliar. Keuntungan bersihnya yaitu 10.905.092 miliar. Selanjutnya untuk kuartal kedua tahun 2022, penghasilannya yaitu 15.246.180 miliar dan keuntungan bersihnya 9.985.038 miliar. Lalu untuk kuartal pertama tahun 2022, penghasilannya 14.421.272 miliar, keuntungannya 8.064.433 miliar. Untuk kuartal keempat tahun 2021, penghasilannya 14.217.901 miliar dan keuntungan bersihnya 8.223 miliar. Untuk kuartal ketiga tahun 2021, penghasilannya 13.794.031 miliar dan keuntungan bersihnya 8.742.797 miliar. Terakhir, untuk kuartal kedua tahun 2021, penghasilannya yaitu 14.072.983 miliar dan keuntungan bersihnya 7.416.155 miliar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Yuniar. Terima kasih, Afra. Selanjutnya saya akan menjelaskan produk dari BCA. BCA sendiri memiliki beberapa produk seperti simpanan individu, pinjaman individual, wealth management, uang elektronik, dan kartu kredit. Pada simpanan individu memiliki beberapa kategori seperti tahapan ekspresi, tahapan gold, tahapan berjangka, simpanan pelajar, tapres, tabunganku, BCA dolar, deposito, berjangka BCA, dan e-deposito. Selanjutnya, ada pinjaman individual. Pinjaman individual seperti kredit sepeda motor, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, dan pinjaman personal. Selanjutnya ada uang elektronik. BCA sendiri memiliki 2 uang elektronik seperti kartu flash dan sakuku. Selanjutnya itu adalah wealth management yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Slide next. Next. Oh ya. Selanjutnya adalah produk wealth management di BCA. BCA memiliki beberapa produk asuransi, reksadana, obligasi, dan rekening dana nasabah. Asuransi sendiri memiliki beberapa kategori, yaitu harta benda, jiwa, kecelakaan, kendaraan, kesehatan, asuransi pendidikan, dan asuransi harta warisan. Dengan perusahaan asuransi yaitu AYA, BCA Life, HUB, Cigna, Prudential, dan BCA Insurance. Selanjutnya ada produk reksadana. Reksadana sendiri memiliki beberapa jenis yang ditawarkan pada BCA. Ditawarkan oleh BCA. Reksadana pasar uang, reksadana terproteksi, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Selanjutnya adalah produk obligasi. BCA sendiri memiliki beberapa jenis obligasi yang ditawarkan, yaitu surat hutang negara dan surat berharga syariah.
Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokok oleh negara Republik Indonesia. Jenisnya adalah rupiah, obligasi negara retail atau ORI, saving bond retail SBR, dan fixed rate FR. Selanjutnya, valuta asing adalah obligasi negara falas, Indon. Selanjutnya ada surat berharga syariah. Surat berharga syariah negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian pernyataan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Jenisnya adalah rupiah, suku negara retail SR, suku tabungan, project based suku. Selanjutnya, valuta asing adalah obligasi negara falas Indois. Dan selanjutnya yang terakhir adalah rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah adalah rekening yang wajib dimiliki oleh nasabah perorangan maupun koperasi badan usaha untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan. Sekian penjelasan produk. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya, Muhammad Nurafik. Baik, terima kasih Nisa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.